Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami Bapa, supaya kami dapat belajar, kami dapat dikuatkan, kami dapat teguhkan, dan melalui firman ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah lidah bibir hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Pada hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Turning Bitter Life for a Better Life. Dalam bahasa Indonesia artinya dari kepahitan menjadi sesuatu yang lebih baik. Bitter itu pahit, better itu baik. Kalau kita lihat saat-saat ini mungkin banyak orang yang mengalami kepahitan. Penyebabnya apa? Mungkin salah satunya karena ada perubahan yang begitu drastis. Selama ini kita bisa bertemu, tatap muka, berbicara dengan satu teman dengan yang lain. Tapi pada saat ini kita semua berjauhan, cuma bisa lihat layar handphone kita. Bahkan ketika sekolah dipisahkan oleh jarak, ibadah, bahkan ketika kita mau bercakap-cakap, berdialog pun semua harus lewat online. Itu yang kadang-kadang apa yang tampak di layar itu kadang-kadang sedikit menipu. Kenapa? Mungkin saat kita berbicara kelihatannya kita senyum, padahal sebenarnya di dalam hati kita yang orang tidak lihat, mungkin hati kita ada pahit, ada kesulitan, kesukaran, kebimbangan. Karena itu mari kita belajar hari ini bahwa apa yang kita alami, kepahitan itu bisa menjadi sesuatu yang lebih baik ketika ada Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab ada satu tokoh yang namanya Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah yang menulis kitab Yeremia dan Ratapan. Nabi ini dia menyampaikan firman Tuhan, teguran buat bangsa Israel, kerajaan Yehuda, bahwa mereka akan dihukum Tuhan karena kehidupan mereka, karena pergaulan mereka, karena mereka menyembah berhala. Bukan cuma menyampaikan, tapi juga Nabi Yeremia mengalami sendiri bagaimana akhirnya kota Yerusalem harus dikalahkan, harus dihancurkan, dan orang-orang semua penghuninya dibuang ke Babel. Itu yang saya bilang tadi, bagaimana Nabi Yeremia pun mengalami kepahitan. Kalau kita lihat, kita buka sama-sama Ratapan 3 ayat 15. Ratapan 3 ayat 15 ini merupakan salah satu kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Saya bacakan Ratapan 3 ayat 15. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh atau getah beracun. Ayat ini menggambarkan bagaimana kondisi Nabi Yeremia waktu itu. Bagaimana dia lihat kondisi sekitarnya. Tadinya mungkin Yerusalem begitu kota yang ramai, tapi karena Tuhan hukum, karena kesalahan dari dosa-dosa bangsa Israel, harus akibatnya apa? Kota itu hancur. Tembok hancur, bait Allah hancur, semua isi semua dijarah. Bahkan orang-orangnya pun diangkut ke Babel. Tapi apakah Yeremia cuma berkata, oh saya sedang kepahitan, saya susah, saya sedang sedih? Tidak. Kalau rekan-rekan muda bisa lihat ayat berikutnya di Ratapan 3 ayat 21 sampai 23, disitulah kelihatan bagaimana kehidupan Yeremia yang bitter, pahit, sebenarnya itu menuju ke arah yang better, lebih baik. Kenapa? Karena dia punya pengharapan. Mari kita buka Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, yang Nabi Yeremia perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Ayat ini juga menjadi dasar satu lagu. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Ini yang menjadi pengharapan Nehemia melewati masa-masa pahit dia, di mana kotanya, di mana dia berada, kota Yerusalem itu hancur. Mungkin keadaan teman-teman, rekan-rekan, remaja, pemuda yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini mengalami kepahitan, mengalami adanya susah, kesukaran, banyak hambatan. Dan salah satu dari kepahitan adalah yang paling sering muncul adalah mungkin adanya putus asa, ada depresi, ada stres. Kenapa? Karena keadaan yang tadinya mungkin normal, nyaman,
tiba-tiba berubah 180 derajat. Tadinya bisa bersekolah, bisa berusaha, bisa kuliah, ketemu teman, bisa main sama-sama. Sekarang semua dibatasi, harus di rumah, tidak bisa kemana-mana. Kalaupun mau berkomunikasi semua harus lewat apa? Online, lewat HP. Mau berkomunikasi tapi kuota habis, belum buat tugas kuliah, buat kerja. Akibatnya kita terbatas. Salah satu yang akan saya bahas hari ini adalah tentang kepahitan adalah putus asa. Mungkin teman-teman mengalami satu putus asa. Itu adalah salah satu jenis kepahitan yang kita alami saat ini. Kalau teman-teman lihat, ada satu nabi yang mengalami juga. Ada satu tokoh Alkitab yang mengalami juga seperti ini. Mengalami kepahitan. Bukan cuma Yeremia, tapi ada satu tokoh, namanya Nehemia. Nehemia ini hidup setelah zamannya Yeremia, di mana ketika orang-orang yang dibuang ke Babel kembali ke Yerusalem. Dia melihat kota Yerusalem begitu hancurnya, dan salah satu yang mereka bangun adalah tembok Yerusalem. Nehemia membawa orang-orang untuk membangun tembok Yerusalem. Ternyata ketika dia bangun tembok Yerusalem pun gak gampang. Banyak hambatan, timbul kepahitan. Dan salah satu yang menonjol adalah kondisi putus asa dari orang-orang yang ada saat itu. Orang-orang Yehuda yang kembali mengalami putus asa. Kenapa? Bangun tembok gak segampang begitu aja, banyak hambatan. Kita lihat di Nehemia 4 ayat 10. Nehemia 4 ayat 10 itu ada beberapa hal yang membuat kenapa Nehemia dan orang-orang Yehuda mengalami putus asa. Pertama, sebab dari mereka putus asa. Yang pertama adalah kelelahan. Kita lihat Nehemia 4 ayat 10. Nehemia pasal 4 ayat 10. Berkatalah orang Yehuda pada Nehemia, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Itu ungkapan dari orang Yehuda saat itu yang sedang dalam proses membangun kembali tembok Yerusalem. Kata pertama, kekuatan para pengangkat sudah merosot. Itu menunjukkan mereka tuh mengalami kelelahan. Dari cerita sini kita lihat bahwa mereka mengalami kelelahan fisik. Kalau kita refleksikan dengan kehidupan kita saat ini, mungkin bukan cuma kelelahan fisik, tapi ada kelelahan rohani. Kelelahan rohani mungkin orang nggak lihat. Kalau tampak di handphone, di layar, mungkin kita tersenyum, mungkin baju rapi, padahal cuma baju, padahal di bawahnya mungkin pakai celana pendek. Tapi saya mau sampaikan sini, apa yang membuat kita bisa putus asa? Mungkin ada kelelahan rohani. Selama ini mungkin kita ketemu teman kita dalam komsel, dalam kelompok, dalam ibadah, mereka bisa menguatkan kita. Sekarang mungkin gak ada yang menguatkan, cuma saya, apa kabar, Tuhan Yesus memberkati. Tapi dia mungkin gak lihat kita bagaimana kesusahan keluarga kita, kesusahan dari kuliah kita, sekolah kita, kerja kita, usaha kita. Mungkin dia gak lihat. Ada kelelahan rohani. Itu yang saya sampaikan. Yang pertama, kenapa kita bisa putus asa? Karena ada kelelahan rohani. Biasanya kita mungkin ada yang kuatkan, tegur, support. Sekarang gak segampang itu. Kemudian kita lihat penyebab kedua dari keputusasaan, putus asa. Di ayat yang sama di Nehemia 4 ayat 10 dikatakan begini. Puing masih sangat banyak. Puing ini adalah tembok-tembok Yerusalem yang runtuh itu masih banyak. Ketika Yerusalem dihancurkan, temboknya itu rata. Tapi bukan rata artinya bersih, kagak. Banyak berantakan di sana sini. Jadi kalau orang mau bangun tembok harus bersihkan. Mengenai yang alasan kedua ini adalah kekecewaan. Orang-orang Yehuda kecewa melihat kondisi dari Yerusalem. Begitu banyak yang harus mereka kerjakan. Tembok-tembok, bekas tembok yang lama itu harus dibersihkan. Ini menunjukkan ada kekecewaan dalam mereka. Kalau dalam hal kita saat ini, mungkin apa yang membuat kita kecewa? Mungkin hubungan kita. Hubungan kita dengan orang tua kita. Karena dulu kalau mungkin sebagian waktu kita dari pagi sampai sore kita di sekolah, kita kerja, kita kuliah. Jadi tidak terlalu banyak friksi. Ketika makin banyak bertemu mungkin banyak ada friksi, ada perselisihan. Hubungan kita dengan teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, teman-teman kerja, teman-teman usaha kita mungkin tidak sebaik dulu lagi. Mungkin yang dulu saling mendukung, saling mensupport, sekarang
Mungkin kita ditinggalkan. Kenapa? Bukan masalah mereka nggak mau, mungkin mereka juga punya masalah sendiri. Kerjanya bermasalah, usaha bermasalah, kuliah belum selesai, tugas banyak, banyak tugas-tugas sekolah yang sampaikan, tapi kok kayaknya nggak ada yang perhatikan. Kalau dulu pasti ada yang tanya, kenapa? Besok ada tugas, oke sama-sama kita kerjain. Sekarang mau kerjain di mana? Semua serahkan secara online. Kekecewaan karena hubungan kita dengan teman, dengan orang tua, mungkin karena pergaulan, itu bisa membuat kita kecewa juga. Banyak dulu support, dukungan, sekarang kita kayak berdiri sendiri. Semua hanya dihubungi oleh handphone saja. Penyebab ketiga dari satu keputusasaan adalah kita bisa lihat dari ayat yang sama, Nehemia 4 ayat 10. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Ini merupakan menggambarkan kegagalan. Kegagalan yang membuat mereka putus asa. Mereka merasa pahit. Kegagalan mungkin apa? Mungkin dalam pendidikan, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam usaha. Mungkin teman-teman muda ada yang sedang berusaha dan kelihatan kondisi perusahaannya mungkin makin parah. Kenapa? Penjualan target tinggi tapi tidak tercapai. Punya usaha tapi ternyata tidak banyak yang beli. Pendidikan mungkin tadinya dulu biasanya kita belajar sama-sama, sekarang cuma harus lewat online. Kemudian ada keterbatasan kuota segala macam, ada kegagalan, ada sedikit gagal, kok saya nggak bisa mencapai ini. Atau mungkin karena perusahaan atau usahanya itu akhirnya harus stop kerja, stop usaha. Banyak hal yang bisa membuat kita kegagalan, itu membuat kita putus asa. Kita lihat lagi yang keempat, yang membuat kenapa kita bisa putus asa. Di Nehemia 4 ayat 11. Di Nehemia 4 ayat 11 berkata gini, tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Jadi orang-orang Yehuda yang bangun tembok merasa takut. Kenapa? Mereka akan dibunuh, mereka diintimidasi. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak senang dengan pembangunan tembok kota Yerusalem. Kita juga mungkin saat ini mengalami satu ketakutan. Kenapa? Nggak tahu masa depan kita gimana. Mungkin yang sudah lulus SMP atau lulus SMA, mau menjelang kuliah, ini kuliahnya saya gimana? Kalau dulu mungkin gampang, lihat poster, datang, sekarang semua mesti check out online. Mungkin dalam pekerjaan 3 bulan, kita tahu dalam pekerjaan dan usaha itu ada target-target yang harus dicapai. Ternyata dalam pekerjaan kita, usaha kita, itu semua nggak tercapai. Ada ketakutan. Berapa lama saya masih bisa berusaha, berapa lama saya bisa bekerja di tempat ini. Takut masa depan kita bagaimana. Kelelahan, kekecewaan, kegagalan, dan ketakutan itu bisa membuat kita putus asa. Bisa membuat kita pahit dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita lihat, apakah Nehemia berdiam diri saja? Tetap dalam keputusasaannya, orang Yehuda yang sedang bangun tembok Yerusalem tetap putus asa? Tidak. Dikatakan bahwa mereka masih punya pengharapan. Sama seperti tadi Yeremia berkatakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru tiap hari. Kita lihat sekarang bagaimana Nehemia dan orang-orang Yehuda yang bangun tembok Yerusalem mengelawan putus asa itu. Kita lihat di Nehemia 4 ayat 13. Nehemia 4 ayat 13. Saya bacakan Nehemia 4 ayat 13. Maka aku, Nehemia, tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu. Dari ayat ini saya mau gambarkan bahwa yang Nehemia lakukan pertama adalah untuk mengatasi putus asa, reorganize, mengatur ulang kehidupan kita. Apa yang harus kita atur ulang? Reorganize kehidupan kita. Pertama, waktu kita. Selama ini mungkin kita terlihat sibuk, kenapa? Karena pagi berangkat kerja, kuliah, sekolah, pulang, ada les atau apa, latihan, ada pelayanan. Mungkin sekarang kok 24 jam nggak ngapa-ngapain, ini di rumah aja semua. Atur waktu lagi. Yang mana yang prioritas? Dulu mungkin kita ada yang ingatkan, ada waktu untuk berdoa, ada untuk satu. Sekarang karena terlalu sering di rumah,
Lihatnya apa? Kalau nggak layar handphone, layar TV. Atasi kepahitan dan putus asa pertama dengan reorganize. Atur ulang hidup saudara. Atur waktu, mana yang prioritas. Kita harus doa, punya saat teduh. Lakukan tugas-tugas kita, tugas sekolah, tugas kuliah. Lakukan semua instruksi atasan kita di tempat kita kerja. Atur ulang semua. Atur baik kegiatan kita. Jangan sehari-harian cuma melakukan apa yang menyenangkan kita. Apa target kita ke depan? Atur ulang, reorganize. Atur juga hubungan kita. Kalau hubungan kita dengan teman-teman kita makin buruk, coba bangun. Sisihkan sedikit kuota untuk video call kah lewat WA atau Zoom. Itu membuat kita apa? Makin yang tadinya terperosok makin dibangkitkan. Kenapa? Kita bukan manusia yang bisa hidup sendiri. Kita makhluk sosial yang harus saling ada yang dukung, saling support. Kemudian kita lihat yang ke contohnya ya. Contoh dari reorganize ini ada di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Ini satu ayat yang buat teman-teman anak muda perlu dilihat. Saya bacakan Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ini berhubungan dengan tadi reorganize. Jangan hidup cuma buat sendiri. Bantu teman-teman kita juga. Kalau kita sedang pahit, sedang putus asa, teman kita juga mungkin sedang putus asa. Tanyakan kondisinya, perhatikan mereka. Sedikit kata-kata support itu sudah membantu. Kenapa? Kalau kita sendirian, kita jatuh gak ada yang tolong. Tuhan bisa hiburkan kita, tapi Tuhan juga memakai orang lain, teman-teman kita untuk membuat kita kembali kepada Tuhan. Kita lihat yang kedua, bagaimana kita mengatasi kepahitan atau putus asa. Yang kedua adalah remember. Nehemia 4 ayat 14a berkata begini. Nehemia berkata, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Ketika kita pahit, ketika kita putus asa, cara kedua remember. Ingat kepada Tuhan. Ingat masa lalu kita. Bagaimana Tuhan menunjukkan kebaikan-kebaikan kita. Bagaimana Dia menyertai sekolah kita, kuliah kita, kerja kita, usaha kita. Ingat, itu berkat Tuhan satu-satu. Dari situ kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saat ini kita juga mesti lihat bagaimana Tuhan menyertai. Walaupun dalam kondisi yang serba baru, yang kata sekarang new normal, transisi, apapun itu, ingat bagaimana penyertaan Tuhan. Kalau ke depan apa yang perlu kita ingat? Apa yang perlu kita remember? Janji-janji Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Ketika kita ingat janji Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita nggak akan putus asa. Kenapa? Ada sesuatu harapan baru di balik kepahitan ini. Yang ketiga, apa yang Nehemia lakukan? Pertama, dia reorganize, atur ulang. Kedua, dia remember, ingat. Yang ketiga, dia resist, lawan. Nehemia 4 ayat 14b berkata begini. Nehemia berkata, berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Di sini Nehemia meminta untuk mereka untuk melawan. Lawan putus asa itu. Jangan cuma berdiam diri, merenung, bangkit. Kalau kita melakukan satu peperangan, mungkin teman-teman ingat bahwa di Alkitab ada yang namanya senjata rohani. Dalam senjata rohani salah satu yang digunakan untuk menyerang adalah apa? Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jangan tinggalkan saat-saat teduh, tetap baca firman Tuhan. Itu menguatkan kita untuk janji Tuhan ini. Tuhan akan memberikan kita harapan baru. Tuhan berikan kekuatan, penyertaan. Ketika kita iblis mengintimidasi kita karena kegagalan kita, karena kekecewaan kita, karena ketakutan kita, ingat. Di dalam senjata rohani ada perisai iman, percaya kita. Kita pakai ketopong keselamatan, pelindung kepala keselamatan. Cara berpikir kita, bahwa kita udah diberikan anugerah keselamatan. Itu yang buat kita bisa melawan segala macam putus asa, kepahitan yang kita alami saat ini. Dari firman Tuhan pada hari ini, bagaimana kita belajar dari hidup pahit,
bitter menjadi lebih baik, better, yang penuh harapan. Kita belajar 7. 4 adalah penyebabnya. Saya ulang sekali lagi. Mungkin kelelahan saudara, mungkin kekecewaan, mungkin kegagalan, mungkin ketakutan yang teman-teman hadapi di rumah, di sekolah, di tempat kuliah, tempat kerja, tempat usaha. Itu semua penyebabnya. Tapi kita bisa atasi dengan 3 hal. Kita lawan putus asa dengan reorganize, atur ulang kehidupan kita. Prioritas kita, waktu kita, hubungan kita. Bangun lagi hubungan dengan teman-teman kita. Jangan biarkan waktu 2 bulan ini yang udah gak ketemu, kita bangun lagi. Sisihkan data, kuota kita untuk apa? Untuk berbicara dengan teman kita lewat online. Saling menguatkan. Cara kedua mengatasi, ingat janji Tuhan, ingat penyertaan Tuhan, ingat semua apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan. Dia yang memberikan kita kekuatan. Dan yang terakhir, resist, lawan putus asa, kepahitan itu dengan kekuatan dari Tuhan, dengan senjata Tuhan, dengan firman Tuhan yang selalu kita renungkan tiap hari, membuat kita sanggup menghadapi kepahitan, kesusahan ini. Dan terakhir akhir kata, apapun yang kita alami, selalu di balik awan gelap pasti ada langit biru. Bahkan dikatakan bahwa ketika mungkin teman-teman belajar sejarah Kartini, habis gelap terbitlah terang. Kalau kita mengalami kepahitan, nanti pasti akan sesuatu yang lebih baik, better. Dengan apa? Dengan mengenalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar Bapa bahwa dalam kondisi saat ini mungkin kami sedang mengalami kepahitan, putus asa dan segala macam masalah. Mungkin karena kami takut, kami lelah, kami kecewa, kami gagal. Tapi kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami mau atur ulang kehidupan kami. Kami tetapkan prioritas bahwa Engkaulah yang terutama dalam kehidupan kami. Kami mau bangun hubungan kami dengan teman-teman kami. Tidak membiarkan kami hanya dengan handphone kami, dengan game kami, dengan TV. Tapi kami juga mau mengatur kehidupan kami dengan Tuhan. Kami mau selalu ingat Tuhan, bagaimana Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami. Engkau memberikan kami janji-janji bahwa kami akan melewati semua ini dengan kekuatan dan penyertaan dari-Mu. Dan yang terakhir Bapa, kami juga belajar bahwa kami harus melawan ini dengan senjata roh yang Engkau telah berikan kepada kami. Roh Kudus, hamba-Mu telah berbicara sampai saat ini. Berbicara terus di dalam hati setiap rekan-rekan muda yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada ini. Biar kuatkan mereka di dalam masa ini, supaya apapun yang mereka hadapi, kekuatan, penyertaan, pengharapan Tuhan menyertai mereka. Dan mereka bisa melewati ini semua. Karena kami tahu Tuhan, setelah melewati ini kami akan melihat rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.